Jadi seperempat dari daerah kita itu dikuasai oleh dinasti. Pertanyaannya adalah apa yang disumbang oleh dinasti politik ini bagi kehidupan bangsa kita? Pak Ganjar itu memang dia birokrat, politis birokrat kan. Oke. Ya. Dan yang kedua gaya berkomunikasi dia tuh enak. Enak ya? Jadi istilahnya kita ketemu Pak Ganjar itu nggak butuh waktu panjang untuk merasa akrab gitu loh. Oke. Politik identitas menurut Abang bakal laku nggak di 2024? Sejauh ini sih kelihatan tidak ya. Kenapa? Agak beda dengan 2019 yang lalu, bahkan sebetulnya di 2014 ya. Kalau sekarang ini lebih laku adalah politik dinasti. Perbincangan soal politik dinasti. Politik dinasti. Emang asik sih sebetulnya pemilu kita ya, menurut saya. Hampir tiap pemilu pilpres itu temanya beda-beda. Temanya beda-beda. Iya, 2014 kita sibuk dengan politik identitas itu kan. 2019? Bersambung ke Pilkada DKI Jakarta kan. Sambung. You ingat lah ya. Yes. 2019 itu kita sibuk dengan politik hoax. Politik hoax. Masih kan dong ada peristiwa. Betul. Ya kan. Ada yang katanya. Gak usah lagi terulang lagi ya. Lalu ya, tapi itu sebagai salah satu ciri lah ya. Nah sekarang ini kan yang paling mencuat itu adalah politik dinasti itu. Gitu. Politik dinasti. Dan tiap pilpres juga punya gimmick-gimmick tersendiri ya. Ya. Kejadian-kejadian yang di luar substansi ya. Ya, dan saya kira untuk pilpres 2024 ini gimmicknya jauh lebih banyak. Lebih berwarna Bang. Lebih banyak ya, karena misalnya ada goyang gemoy gitu. Sementara capres-capres yang lain juga mau mencoba mengidentifikasi dirinya dengan pemilih kita. Tapi mungkin karena faktornya dia 56 sekian persen itu kan generasi muda ya, yang mau diambil suaranya, jadi mau tidak mau harus ya kayak mereka deh gitu loh kira-kira ya. Mau nggak mau. Ray Rangkuti, tepuk tangan dong. Selamat datang di BT Politician bareng sama gue Gian Luigi. Dan saya Muhammad Ronaldo. Yes, kita kedatangan abang kita. Kita udah sering ketemu di beberapa acara-acara TV politik ya. Kita ketemu di berbagai segmen. Cuman ada satu pertanyaan Bang yang setiap kali kita ketemu tuh aku pengen nanyain tapi takut abang tersinggung, takut abang marah. Abang tuh sebenarnya siapanya Oza Rangkuti Bang? Enggak. Satu marga. Satu marga. Oh. Kok ada masalah dengan marga? Nggak usah Bang, nggak usah. Semuanya aku ada masalah. Aku malah nggak pernah ketemu sama. Tapi tahu Oza kan? Tahu Oza. Ya dengar. Khususnya karena memang kita satu marga. Tapi marga saya ini sedikit orangnya soalnya. Oh. Rangkuti itu Kamu kan bilang apa tadi? Enggak ada. Kenapa tiba-tiba itu? Tapi abang sering dengar ada orang yang ngejokes atau ngebecandain abang kenal Oza Rangkuti nggak? Jarang sih. Jarang baru lu. Maaf ya Bang ya. Jadi nggak enak. Ya karena alamnya beda, iya kan? Alamnya beda. Kita kan alamnya ya ini mid politician itu kan. Iya. Kalau dia meet the Saya jujur nih bertanya nih, Oza ini alamnya di mana? Dia itu stand up comedian yang sempat membahas politik juga. Sempat ya. Sampai sekarang ngasih sih Bang Sesekali dengan membahas konten-konten kritik politik, cuman lebih banyak dikenal sebagai perwakilan Gen Z. Oke. Anak Jaksel. Oh iya, Bung Oza kapan-kapan ketemu ya? Nah, ini dia momennya. Mana itu kamera ini? Kamera kayak nggak pernah di TV. Ini kamera gue. Sesama warga Rangkuti ya? Iya, harus ketemu. Emang nggak banyak. Nggak terlalu banyak. Rangkuti itu sedikit. Dulu ada pemain sepak bola namanya Hamzat Rangkuti. Penulis novel namanya Hamzat Rangkuti kan. Sorry nih Bang, aku bukan nggak tahu tapi Bang Rangkuti itu dari asal marga. Daerah mana? Daerah Mandeling Natal, Sumatera Utara. Sumatera. Dulu Tapanuli Selatan namanya. Gue tuh mikirnya agak Menado. Ya, memang. Enggak, terkesannya tuh Rangkuti tuh Menado gitu. Karena kau terbawa nama Rai-nya itu loh. Rai Oh Sahetapi. iya. Rai Sahetapi. Kalau tahu Rai Sahetapi siapa? Yuk lanjut. Kita langsung ke pertanyaan yang seru sekali. Karena kalau ngobrol sama Bang Ray ini, kalau lu pengen tahu rahasia negara, harus ngobrol sama Bang Ray. Ngeri kali. Info A1 tuh ada. Info A1 mah jauh ini info A0. Orang-orang tuh bahkan tuh yang sekarang tuh orang-orang info A1 tuh tahu tuh Bang Ray itu udah tahu jauh lebih dari itu. Sebelum orang tahu siapa yang bakal maju, udah bisa diprediksi. Ngeri kali ya. Ramalan-ramalannya terbukti. Bang Ray udah tahu siapa yang menang, Bang. Kalau itu kayaknya kita semua tahu. Emang kita semua tahu. Oke,
Karena kita dibantu oleh lembaga survei namanya. Kalau di zaman Orde Baru, Enaknya Iya. enaknya gelesnya ya. Kalau di zaman Orde Baru nggak ada lembaga survei. Oke. Tapi kita semua tahu siapa bakal pemenangnya. Oke. Karena pemerintahnya maunya menangnya begitu. Zaman Orde Baru begitu. Kalau dia bilang kami menang 70%, menangnya 70%. Oh, lebih Di zaman Orde Baru begitu. Lebih valid. Tapi emang bener, abang tuh gak suka Pak Prabowo? Siapa? Abang. Wah, saya tidak bisa tidak menyukai orang. Kalau orang ya, Iya. bahkan pada Pak Harto yang saya tanda kutip ya, lawan selama hampir, ya sepanjang saya mahasiswa loh. Ya. Saya kan mahasiswa hampir 9 tahun. Wah, Jadi hampir 18 tahun ya. Iya. Jadi sepanjang 18 tahun itu saya melawan Pak Harto gitu. 9 tahun tuh 9 dilawan. tahun itu. Karena saya lulus 2000, masuk 91. Gitu. Nah sepanjang itu Pak Harto berhenti kan 2097 kan, 98. 98. Ya. Sepanjang itulah aku tanda kutip melawan Pak Harto. Dan saya nggak punya dendam pribadi kepada beliau. Oke. Karena saya tidak suka sistem politik di eranya beliau. Oke. Nah terkait dengan Pak Prabowo, ya tentu bukan Pak Prabowo-nya saya suka. Kadang saya sedih melihat Pak Prabowo kalau diejek-ejek orang. Oke. Kalau di caci maki orang di media YouTube, sosial segala macam, macam-macam. Bukan itu yang saya inginkan. Oke. Yang saya inginkan itu adalah satu keterangan yang jelas tentang apa sih sebetulnya yang terjadi 98 itu yang sampai sekarang tidak pernah masuk ke proses yudisial, yaitu proses peradilan gitu. Nah, itu yang saya di posisi saya di situ. Oke, tapi kan mungkin pembelaan dari geng Pak Prabowo ya atau kubu Pak Prabowo bahwa pertama Pak Prabowo tidak. Kalau bicara Pak Prabowo selalu serius ya. Enggak ya, harus ya. Harusnya nggak harus. Tapi ya dari jawaban Bang Rey tadi itu yang bisa aku simpulkan lama juga Bang kuliah Bang. Jangan fokus ke sana. Kenapa? Saya nggak boleh berpikir seperti itu dong. Mas ini kan abang ini kan pengamat politik. Saya akui itu ya. Dan saya cerita kemana-mana. Masa lu itu kan kita lagi bicara politik. Lu masa menyimpang. Soalnya Bang aku tuh aja kuliah 5 tahun aja dimarahin sama orang tua aku. Iya. Aku bukan marah sih efeknya. Apa? Udah malas lagi. Udah malas sekolah lagi. di atas S1. Tapi Kan kalau 9 tahun itu udah mesti S3 kan? iya. Tapi kita harus fokus dengan bicara politik seperti ini. Lu jangan usah menyimpang. Aku 7 tahun bang. Apa? Oh ya? 7 tahun. Kamu ngapain? Gitu loh. Aku ini gini pertanyaannya. Ya gini-gini bang, gini-gini gara-gara ketemu kamera bang. Bang Rey nanya kamu ngapain? Abang 9 tahun. Tapi keren. Oh iya, tapi jadi ada hasilnya. 9 tahun Sini, ngapain? aku cerita Mengejar ya. demokrasi. Betul. Jadi waktu saya mahasiswa itu, kayaknya lebih banyak saya di jalan ketimbang di kampus. Bener deh. Itu ya. Bang. Bener deh. 9 tahun itu di 9 situ tahun ya. itu. Termasuk tentu saja di dalamnya saya harus bersembunyi karena dikejar-kejar oleh aparat. Tuh kan keren. Gue dikejar-kejar orang tua kapan lulus? Benar. Dan sembunyi-sembunyi itu yang bikin jadi agak susah nyelesain skripsi. Ya. Benar. Kadang misalnya saya demo sekali, ini isunya isu RI1 lah saat itu ya. Oke. Itu bisa seminggu saya harus kabur dulu. Jangan di tempat kos, jangan di lingkungan kampus gitu ya. Ya. Nah, karena selalu akan ada orang yang ya kasar kusuk lah. Oke. Ini netizen ya, kita emang nggak mau kalau ada bintang tamu konsepnya kita nggak mau research dulu emang. Abang kuliah di mana? Oh iya. Nanti kalau punya bintang tamu di riset dulu dong. Emang konsepnya nggak riset kita. Iya. Ngomong apa adanya aja. Udah kalau nggak tahu. Kalau di riset, bahan apa lagi yang mau ditanya? Iya. Karena kalau kita udah tahu, jadi nggak punya pembicaraan. Kita kan harus nanya gitu kalau sama orang nggak kenal. Tinggal di mana? Benar. Gimana? Jadi ada rasa sayang yang muncul. Jadi kuliah di mana bang? Saya dulu di IAIN namanya, sekarang berubah menjadi UIN. UIN. Universitas Islam Negeri Ciputat. Oke. Tahu nggak Syarif Ciputat? Hidayatullah. Tahu. Aku taunya yang di Jogja. Jogja kan juga ada UIN juga. Aku Ada taunya di banyak. Bandung. Bandung juga ada. Banyak Kalau di banget. Jogja Bang ya UIN itu tuh terkenal karena apa sih kalau yang kayak SPP itu duit kuliah itu namanya apa? Hah? Apa sih? SPP. Pembangunan. Pokoknya uang per semesternya itu di situ tuh murah banget. Bahkan tuh ada tuh cuma berapa ribu gitu. Oh iya? Kenapa nggeser Bang? Kan enggak Takut mesti salah bayar. ngomong kau. Takut salah ngomong. Biar frame-nya kesini aja bang gitu. Aku sama Bang Rangkuti pasti bagus-bagus aja obrolannya. Cuma ngasih tau itu aja sih. Gak penting banget. Enggak, tadi tuh ada jokesnya, cuma gara-gara Abang geser jadi nggak jadi. Iya. Kuliah tuh kan ada di UGM, Ya. UIN,
UI, UAA. Abang lanjut aja Bang. Wah, itu. Wah, lebih bahaya ini ya. Boleh nggak di crop gini aja? Kayak pot hubnya gitu jadi gini doang. Tapi Bang Rey, kalau melihat 3 capres ini dibandingin 2014 2019, akhirnya kita ngerasain lagi nih tiga calon nih. Ya. Ya. Tantangannya apa sih bagi masyarakat untuk membedah ketiga calon presiden ini kita? Sebetulnya kalau dari akses sih nggak ada tantangan Ya. karena visi misi mereka bisa diakses di mana-mana. Kan? Tapi kan visi misi hanya sebuah kiasan tulisan doang. Itulah pentingnya debat sebetulnya. Oh iya. Debat itu untuk mempertajam visi misi itu. Tapi kalau melihat kemarin, Oh, itu bagus banget dong. bagus. Bagus dalam ukuran ini. Saya jujur ya. Ya. Dalam pengalaman saya ini kan backgroundnya salah satunya kan pemantau pemilu. Ya. Jadi saya udah aktif sejak pemilu 97, Oke. 99, Oke. 2004 sampai sekarang. Ya. Saya selalu aktif di pemantauan pemilu. Dan kita mengenalkan tradisi debat ini kan sejak pemilu 2009 yang lalu seingat saya. Ya. Pilpres 2009 sampai sekarang. Dari 2019, 2014, 2019, 2024 ya. Berarti udah 4 kali debat Ya. yang saya tonton, saya amati, saya lihat. Debat kemarin itu yang paling memukau. Apa Bagi saya. alasannya? Apa? Karena jual beli ide, jual beli gagasan, jual beli serangan, dan itu semua tidak merujuk kepada individu tapi merujuk kepada visi. Oke, kita bedah satu-satu. Kita bedah Iya, satu-satu iya, nih. menarik. Dari sudut pandang Bang Rey. Kita bedah satu-satu ya Bang ya. Kita acak aja. Maksudnya jangan 1, 2, 3 nih. Ntar ini. Dari nomor 3 deh. Nomor 3. Dari pandangannya Bang Rey melihat debat kemarin secara Nomor keseluruhan. 3 itu mau mempertegas posisinya sebetulnya. Oke. Oke. Nah, yang lain itu juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi mempertegas posisinya, yang mau mengatakan gue ini sebetulnya orang Pak Jokowi gitu loh. Nomor 3. Nomor 3. Gue suka kutuker di kepala. Ya bener ya. Lanjut. Iya. Tar dulu. Set. Oke, udah Bang. Udah kesetting lagi nih. Gue ini sebetulnya orang Jokowi. Ya. Tapi saya juga punya ide-ide perubahan gitu loh kira-kira tuh. Oh, itu Oke. positioning yang berusaha. Positioning Oke, nomor 3. oke. Ya kan? Ya bener. Yang kemarin Nah, kita- misalnya dari mana kita tahu itu? Ketika dia menanyakan misalnya yang 01, kamu akan melanjutkan nggak sih IKN? Oh. Kan IKN itu kan identik dengan Pak Jokowi kan. Dia pengen mempertegas Iya, itu ya. Ternyata yang 01 mengatakan nggak akan melanjutkan kan. Bagi dia uang yang begitu besar yang diantara untuk pembangunan IKN itu jauh lebih bagus pembangunan kota-kota satelit di berbagai tempat kan istilah beliau tuh. ya. Apalagi kondisi keuangan kita lagi mumet lah kira-kira kali lebih baik dialokasikan untuk kepentingan BLT, bansos macam-macam dan sebagainya gitu. Artinya jelas posisinya 01 itu di sana. Oke. Dan saat yang bersamaan dia mempertegas dirinya, saya bersama Pak Jokowi untuk melanjutkan Oke. IKN gitu IKN itu ya. Tapi saat yang bersamaan dia juga menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya saya dengan Pak Jokowi, ada sisi lain yang memang bagian dari kelemahan Pak Jokowi itu yang saya mau tutupi gitu. Apa itu Bang? Hubungannya dengan tema yang tadi malam. Jadi demokrasi, penegakan HAM, penegakan hukum, kemudian apa namanya itu pemberantasan korupsi kan? Ya. Itu kan tema umumnya tadi Pelayanan, malam ya. itu. Nah ini memang bagian yang boleh disebut agak lemah di Pak Jokowi gitu loh. Sepanjang ya setidaknya dalam 5 tahun terakhir kan semua indeks kita kan melemah di sini gitu. Nah dalam konteks itulah beliau yang 03 ini mempertegas saya akan membenahi itu gitu loh. Makanya pertanyaannya ke 02 itu tepat dalam konteks ingin mempertegas itu. Anda mau bangun nggak peradilan HAM ad hoc? Itu kan merujuknya soal hak asasi manusia kan gitu. Yang dijawab oleh 02, iya tentu kita akan lanjutkan proses yudisialnya meskipun tergantung untuk proses non yudisialnya tergantung untuk proses yudisialnya. Disitulah kemudian 01 menangkap saya yudisial dan yudisial akan saya lanjutkan. Oke. Gitu. Dalam konteks itu dia mengatakan saya agak berbeda. Gitu. 01 ya. Itu 03 tadi. Oh 03. Suka ketuker gue. 02 Bang. Tapi sebelumnya netizen ini mungkin pada saat tayang sudah debat ketiga. Jadi patokannya nggak tahu sih Bang, kita kadang-kadang ini tergantung boleh nggak besok tayang. Jadi kalau misalnya ini tayangnya pun Januari di akhir Desember, ini patokannya debat pertama ya. Kita semua based on debat pertama. Pokoknya ini kita syutingnya tanggal 13 Desember. 13 Desember. Kalau 02 Bang? 02 saya kira memang tidak perlu lagi menonjolkan apapun yang ada pada dirinya. Karena sejak dari dulu dia mengatakan saya 11-11 dengan Pak Jokowi. Wah ini menarik nih. Baru Abang bahkan dari media sosial ya. Semua bilang bahwa rata-rata ya
bilang bahwa 02 tidak memberikan suguhan gagasan dan lain-lain di debat. Nggak ada. Pokoknya kan beliau 11-12 dengan Pak Jokowi. Dan itu sudut pandang yang lebih menarik juga. Iya. Nggak salah juga. Menarik, sebab kalau beliau kelihatan berbeda sedikit, pemilihnya yang sudah menyatakan milih dia itu bisa bubar loh. Oh, berarti itu bentuk dalam strateginya. Mau tidak mau dia harus di situ. Tapi gimana caranya kita netizen bisa atau masyarakat bisa menerima bahwa ya dia sedang ngomong bahwa gua adalah bagian dari Jokowi. Makanya gue nggak perlu paparin apa-apa. Iya, dengan tidak pernah mengkritik kebijakan Pak Jokowi dan kemudian bersifat seperti membela semua kebijakan Pak Jokowi. Kan itu yang kemudian ditanyakan di debat oleh. kemarin ya. Iya, benar. Itu bukannya akan menurunkan elektabilitas, Bang? Maksudnya tidak juga. Tidak, ya maksud saya kalau posisi itu diambil oleh 02 justru karena posisi itulah dia mendapat kelimpahan suara. Wow. Sebelum-sebelumnya gitu loh. Kan ada perpindahan suara ini dari 03 ke dia kan. Yang ada menyebut 7%, 8%, berapalah ya. Ada perpindahan ini disebabkan oleh karena kemampuan 02 ini membuat image bahwa dirinya itu adalah 11-12 dengan Pak Jokowi gitu. Malah ini bisa menarik suara-suara yang dulu dukung Jokowi. Belum tentu juga. Ya, saya hanya mengatakan mempertahankan. Debat tadi malam itu mempertahankan apa yang sudah diraih dan dicapai oleh yang bersangkutan, tapi belum tentu dapat memberi insentif penambahan gitu. Misalnya aku dulu 2019 dukung Pak Jokowi. Pada saat pemilihan cawapres aku kecewa. Tapi melihat dari debat, wah ini Jokowi banget nih. Itu bisa narik juga nggak Bang? Narik suara? Yang mana? Kayak tadi Abang bilang. Misalnya aku dulu dukung Jokowi nih. Terus karena aku kecewa dengan MK lah kita sebut. Nggak, tapi kan faktornya nggak semata-mata saya ini Jokowi kan. Tapi ya namanya debat juga penampilan Anda seperti apa, ya kalinya seperti apa itu juga jadi bagian dari penilaian orang. Penilaian orang. Iya. 01 Bang. 01 itu yang saya sebut tadi, dia mempertegas posisinya bahwa saya ini adalah orang yang apis dengan Pak Jokowi gitu. Gue beda banget lah gitu ya. Kalau Pak Jokowi ingin IKN, saya nggak ingin IKN gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi intinya sebetulnya tiga pasangan ini dengan debat tadi malam itu mempertegas posisinya masing-masing yang bisa kita ringkas dalam 3 kalimat. Pak Prabowo karena adalah 11-12 dengan Pak Jokowi itu kita sebut sebagai sintesis ya. Nah, Anies Baswedan adalah antitesanya. Gitu kira-kira. Sementara Ganjar memposisikan dirinya sebagai sintesa. Gitu. 70% saya ini adalah Jokowi, 30% mengadopsi 30%-nya adalah ada ide-ide perubahan. Dan oleh karena itu Pak Jokowi 70%-nya di sini, Anies Baswedan 30%-nya di sini, saya adalah sintesanya, kira-kira begitu. Menarik ya. Tapi aku penasaran Bang, ini kan aku pertanyaan ini datang dari seorang yang nonton tuh bukan pengamat politik, memang nggak paham lah tentang masalah politik. Kayak kemarin ketika 01 ditanyain masalah IKN, kan itu jawabannya tuh panjang tuh, 01 tuh jawabannya tuh. Tapi kan setelah itu selesai orang-orang bisa menyimpulkan, oh ini dia nggak akan melanjutkan IKN. Tapi kenapa sih nggak kayak jawabnya akan melanjutkan IKN apa nggak gitu? Kenapa harus bertele-tele? Kenapa harus panjang gitu jawabannya Bang? Pertama itu kan soal style kan. Ada unsur style kan. Iya. Nah kalau 01 itu kan memang dikenal ya, karena kita udah tahu bagaimana gaya stylenya waktu debat di Pilkada DKI dulu. Kita mengenal beliau ini untuk mengatakan tidak dengan panjang lebar gitu loh. Tapi intinya tidak. Kalau diringkas ya tidak gitu loh. Tidak. Berarti dari jawabannya itu tuh nggak ada potensi sebenarnya jawabannya itu bisa jadi iya gitu nggak ada. Nggak ada. Itu yang memanjang aja. Cuman kita udah mengenal beliau kan. Itu agak berbeda dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo itu tidak terlalu panjang penjelasannya, dia to the point, enggak. Iya. Gitu. Ya setuju nggak setuju, kalau nggak setuju nggak setuju. Itu betul. Iya perbedaannya. Nah, Bang Rey kan udah mengamati pemilu udah 4 kali lah. Iya kan? 2004 enggak dong. Saya sejak 97. 97 sorry. Yang langsung demokrasi langsungnya kan kalau di era di pemilu era reformasi. Ini yang kelima. Ini kelima. Karena kan kita hitung dari 98 kan. Dari semua debat yang paling memorable selain 2024 deh. Ya kita yang sekarang ini ya. Iya, di luar sekarang ini. Yang mana paling seru pada waktu itu? Persaingan siapa? 2019 saya kira. 2019. 19 itu paling seru. Iya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan. Itu beberapa hal masih saya ingat tuh. Apa aja Bang? Misalnya ketika Pak Prabowo mengatakan saya nggak terlalu setuju dengan program Pak Jokowi yang bagi-bagi tanah. Gitu.
dan bagi-bagi sertifikat Ya. gitu ya. Lalu dibantah oleh Pak Jokowi dan itu di luar dugaan semua orang. Lalu Pak Jokowi mengatakan, seingat saya Pak Prabowo, Anda memiliki tanah loh yang luasnya 200.000 hektar di Kalimantan, beliau kan, dan 150.000 hektar di Aceh gitu. Dan pernyataan itu tanda kutip ya memukul betul Pak Prabowo dan menaikkan betul elektabilitas Pak Jokowi pada waktu Pilpres 2019 itu. Itu telaknya di situ ya. Telaknya di situ. Dan itu nggak susah kan dijawab oleh Pak Prabowo. Kalau dia bersemangat sekali, tanda kutip nyerang Pak Jokowi, Pak Jokowi ngomong itu aja. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Pak, gimana itu tanah yang 200.000 hektar ya? Iya, benar. Ada yang bilang Pak Prabowo di 2024, kita nggak ngomongin debat ya, Bang. Pak Prabowo di 2024 adalah Pak Jokowi 2019 dan Pak Anies 2024 adalah Pak Prabowo 2019. Setuju nggak, Bang? Dari style nyerangnya. Kalau mungkin posisi iya, posisi ya. Iya. Tapi kalau gaya jelas Style beda. Style beda ya. Kalau Pak Ganjar? Nyari spotlight sendiri. Oh iya. Benar kan, maksud nggak ada yang bahaya sebenarnya. Benar, emang sepatutnya seperti itu. Bang Rey ketawa gue makin takut. Masuk dia. Tapi sebenarnya kalau Ganjar tadi kan ini sintesanya kan, perpaduan di antara mereka. Iya, karena itulah membuat mencari spotlight sendiri. Ya. Tapi sebenarnya apa sih yang harusnya masyarakat cari dalam menentukan siapa yang terbaik di antara mereka bertiga ini? Apa sih faktor apa sih yang harus relate nih ke masyarakat? Pertama harus diuji memang ini realistis apa enggak sih gitu loh. Oke. Bisa dikerjakan apa enggak. Mengukur realistisnya seperti apa, Bang? Ya misalnya kalau sebagai contoh nih ya, saya nggak boleh mungkin ngambil tiga karena dianggap nanti kampanye atau setidaknya menegasi program mereka kan. Ya. Misalnya kalau ada yang menuliskan di dalam visi misinya 2 tahun setelah saya terpilih jadi presiden 5 warga negara Indonesia akan saya terbangkan ke angkasa gitu. Misalnya. Sebagai contoh. Ya. Nah itu tinggal diuji saja. APBN kita berapa, kecerdasannya mengukurnya berapa, situ mungkin apa enggak. Mungkin apa enggak tuh gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat ini kan hampir tiga capres cawapres kita menjanjikan ada yang gratis sana, gratis sini, ada yang BPJS gratis, ada BBM gratis, bagi-bagi susu gratis. Sebenarnya kita mengukur itu dari anggaran tadi berarti, Bang? Iya, salah satunya kan. Dan tentu saja apakah program itu sebetulnya efektif, efisien atau dibutuhkan gitu. Nah sebagai contoh misalnya begini ya. Sebagai contoh misalnya begini. Lagi-lagi kalau kita singgung itu nggak enak ya. Iya betul Bang. Kita kasih contoh yang lain lah misalnya. Membalikin yang tadi 5 orang ke Indonesia lagi. Iya ke angkasa. Taruhlah misalnya kita punya duit lah. Ya ada anggarannya. Tapi buat apa enggak? Apa enggak lebih bagus misalnya kalau itu kita pakai untuk begini. Mengingat biayanya begitu besar kan. Anggaran kita kesedot untuk sana. Sementara ada yang begini. Ada yang lebih urgent. Tapi poin yang menarik banget ini di poin sama Bang Gian adalah susu gratis. Kalau kita pengen menguji kan kita pasti bakalan butuh data tambahannya. Misalnya kayak menurut Bang Rey, susunya itu ntar bakal rasa apa, Bang? Wow. Coklat sama vanila lebih mahal coklat kan? Iya nggak? Kita harus tahu. Yang stroberi juga bisa mahal. Iya, bisa lebih mahal. Mocha. Buat apa ada di sini buku Yuval Noah Harari nanyanya tentang coklat stroberi. Teori sosiologi matinya kebakaran. Ditanya isinya susu coklat apa vanila. Buat apa ada Bang Rey Rangkuti kalau lu nanya susu coklat? Mendingan penjual susu murni nasional lu taruh di sini. Aldo. Karena katanya susu murni nasional aja jingle udah berubah, Bang. Jadi susu murni Prabowo Gibran. Ada mungkin Aduh. Tapi kenapa? Aku pengen nanya soal kita coba beda-beda lagi ya. Ada yang bilang Pak Ganjar pada waktu debat pertama menyerang Pak Prabowo dengan HAM. Ya. Terus ada yang bilang, harusnya itu dipertanyakan ke Bu Mega kenapa memilih Prabowo di 2004. Soal HAM itu? Ya, kan akhirnya Bu Mega waktu itu berpasangan dengan Pak Prabowo kan? Ya. Ada yang bilang gitu, harusnya ditanyakan aja sama Bu Mega. Kan sebetulnya konteks pertanyaan Pak Ganjar itu bukan mau menyalahkan siapapun.
Oke. Ya kan, bahkan beliau kan mengatakan tidak sedang menyalahkan Pak Ganjar juga, Ya, Pak Pak sorry, Prabowo. Pak Prabowo. Beliau hanya ingin memastikan bahwa isu ini berhenti untuk sekedar jadi tanda kutip ya bahan perbincangan di setiap pilpres gitu loh. Kan oleh karena itu cara menghentikannya bagaimana? Ya udah bawa ke pengadilan. Oke. Gitu kira-kira. Oke, Jadi oke. beliau bahkan tidak sedang mengatakan Pak Prabowo pelakunya misalnya begitu Ya, lah, ya, juga ya. pelaku gitu. Ya, Enggak gitu. Oke. Dan kenapa bahkan beliau tidak mengatakan kenapa Pak Jokowi tidak menuntaskan kasus ini padahal udah 10 tahun berkuasa misalnya Ya, begitu. ya. Tidak. Nah, Pak Ganjar tuh hanya mengatakan saya mau menghentikan isu ini supaya tidak jadi isu tahunan, bahkan yang membuat bangsa kita ini selalu mendiskusikannya setiap 5 tahunan khususnya. Oleh karena itu caranya adalah soal bawa ke pengadilan, selesaikan di pengadilan. Kalau memang selesai, ada buktinya, ada ininya diputus ya sudah. Ya, ya. Kalau nggak ada ya sudah gitu. Kenapa jadi nggak pernah terjadi itu Bang? Iya, itu penasaran. Karena Iya, memang enam presiden. saya kira pertimbangan politik jauh lebih kuat dari penegakan hukumnya. Nah, Dan itu khas Indonesia sebetulnya. itu kan yang menarik ya Bang. Kalau tadi Bang Rangkuti bilang, Bang Rey bilang ini ada pertimbangan Makanya politik. sebetulnya pertanyaan bukan di situ. Apa benar Ganjar itu akan berani? Iya, itu Lebih ke sana. Iya kan, SB 2 periode nggak bawa tuh. Iya. Ganjar Pak Prabowo Jokowi dengan tingkat kepuasan publik yang begitu tinggi Nggak juga. nggak berani juga gitu. Apakah Anies bakal melakukannya? Anies kan nggak berjanji memang. Dia nggak saya kira, berjanji, iya, benar. Yang Menarik juga ya, Anies Iya. nggak berjanji ya. Iya, yang secara tegas mengatakan saya akan bawa ke pengadilan itu kan Ganjar. Dan kita lihat. Berarti malah yang akan agak panik tuh kalau misalnya Pak Ganjar nanti misalnya dia menang, dia akan kayak, waduh, mana menuntaskannya? Iya. Presiden yang populer sekalipun seperti Pak Jokowi yang Tidak 75% nggak menuntaskannya. Tidak Hanya mau menyelesaikannya melalui proses non yudisial itu. Iya, Gitu. karena ada kepentingan politik di dalamnya juga ya. Pasti banyak. Banyak Nah, banget. berarti itu kan sebenarnya adalah kita tahu HAM ini punya nilai jual secara konteks. Sebetulnya untuk pemilu nggak terlalu. Nggak terlalu? Iya. Makanya Pak Prabowo kan kelihatan tanda kutip ya santai-santai aja isu itu. Dia udah terbiasa ya, 3 Pertama kali. terbiasa, kedua sebetulnya efek ininya Nggak terlalu ya. ke pemilihnya nggak terlalu tinggi. Tapi itu beban moral yang harus diperbincangkan. Oke. Dalam konteks itulah Ganjar Ya, ya, hadir ya. gitu. Oke, Jangan oke. karena ini bukan persoalan elektoral, sebab kalau kepentingannya elektoral sebetulnya efek elektoralnya nggak begitu tinggi juga. Ya, ya. Bahkan mungkin lebih bagus nggak dibicarakan ya. bagi Ya, mereka ya, ya, kalau pertimbangannya semata-mata elektoral gitu. Tapi karena ini beban politik kita terus-menerus harus dibicarakan setiap momen seperti itu. Oke. Gitu. Mau nggak mau harus dibicarakan. Harus. Iya, iya. Karena lebih berpengaruh dinasti politik nggak, isu dinasti politik itu? Dinasti politik juga nggak terlalu tinggi pengaruhnya. Oh, Kan iya? terbukti saya kira di awal-awal saja setelah putusan MK itu isu dinasti politik cukup populer kan. 3 hari 4 hari setelah itu melandai dan sampai sekarang melandai. Faktanya suara Pak Ganjar pindah kok ke Pak Prabowo. ke Pak Prabowo dengan ya kalau kata survei sih nggak ada ngefeknya tuh isu tentang dinasti itu gitu. Berarti apa yang terjadi di masyarakat gitu? I don't know. Itu kan kau lebih dekat dengan mereka karena yang tidak banyak mempersoalkan dinasti itu adalah segenerasi dengan dirimu gitu loh. Kaulah yang harus cari karena kau udah baca buku sosiologinya berat banget. Tahu dong. Susu coklat. Ayo, jawab dong. Tadi susu coklat salah. Itu mau tidak mau pendekatannya harus sosiologis. Oke, apakah ini pengaruh juga tadi ini hampir di beberapa episode tadi kita syuting hari ini ya. Kalau kita bicara pemilu nggak cuma sekedar substansi yang dijual, tapi drama-dramanya juga yang menarik perhatian masyarakat, yang lebih nyantol. Oh, saya mau masuk ke Ya. dugaan tadi soal Ya. dinasti itu. Ya. Saya kira salah satu faktornya yang membuat dinasti ini tidak terlalu populer di tengah masyarakat adalah definisinya yang ngambang. Oke. Oh iya benar. Oke. Apa sih dinasti itu? Mungkin banyak orang nggak tahu. Oke, kalau dari mungkin Abang bisa lurusin, sebenarnya pengertian dinasti politik seperti apa? Sebetulnya dinasti politik ini sudah pernah kita atur di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang lalu. Ya. Ini undang-undang yang mengatur soal pilkada. Nah, begitu kita pilkada 2004 yang lalu, kan kita mulai pilkada itu pemilihan kepala daerah secara langsung ya. Ya. Nah, ternyata 5 tahun setelah perkembangan pilkada itu yang marah adalah dinasti politik gitu loh. Yang suami dengan istri, istri dengan suami, suami dengan orang tua dengan ayah, ayah dengan kakek, macam-macam dan sebagainya. Itulah peristiwa politik di daerah-daerah itu. Yang kemudian semua orang merasa loh,
kok begini sih? Ya. Kita mau buat pilkada ini bukan supaya keluarga maju gitu loh kira-kira ya kan? Tapi supaya kita mendapatkan pilihan yang lebih beragam kan. Nah, oleh karena semuanya resah lalu dibuatlah ketentuannya dalam yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 2015 itu. Di dalam undang-undang itu dinyatakan seorang petahana artinya masih menjabat sebagai kepala daerah dalam hal konteks itu ya saat itu ya, tidak dapat keluarga petahana tidak dapat dicalonkan untuk menduduki jabatan yang sama, ya kan, dalam kurun waktu 5 tahun. Ya. Jadi ukurannya begitu. Setelah 5 tahun saya nggak menjabat lagi, baru boleh keluarga saya terlibat. Nah, di bab penjelasannya disebut apa yang disebut dengan keluarga. Yang disebut dengan keluarga itu adalah satu tingkat ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Itu artinya bapak ibu, kemudian saudara dan saudari, ya kan, istri, ponakan, paman masuk di dalam. Dan anak gitu. Nah, mereka lah semua yang disebut dengan keluarga dalam pemahaman Undang-Undang Nomor 8 2015 itu ya. Yang kalau salah satu dari keluarga ini sedang menjabat di jabatan yang bersifat elected official, itu artinya di DPRD atau di wali kota, bupati, gubernur, dan tentu sekarang di presiden, wakil presiden, maka cabang keluarga ini tidak boleh lagi ikut di jabatan-jabatan yang bersifat elected official. Itulah yang disebut dengan dinasti politik. Idenya. Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi secara ide pernah kita atur. Makanya ya saya sendiri ya, secara terus terang dan berulang kali saya sudah katakan, siapa sih contoh paling ideal dan sempurna dari yang disebut dengan dinasti politik itu? Ya Pak Jokowi dengan Gibran gitu. Karena masuk semua kategori kan. Pak Jokowi masih petahana. Yang maju untuk elected official berikutnya itu adalah anaknya beliau. Anaknya beliau mendapatkan kesempatan maju itu karena putusan dari paman beliau di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Lalu ditopang oleh partainya, salah satunya adalah partai adiknya, ya kan? Dan dibantu oleh iparnya, ya kan? Jadi itu yang saya sebut ini contoh sempurna dari apa yang disebut dengan dinasti politik. Semuanya satu tingkat tuh. Tapi balik ke pertanyaan yang masih sering ada jadi perdebatan di generasi kami, Bang. Sebenarnya dinasti politik itu tuh baik apa buruk? Jelas buruk. Jelas buruk. Lalu karena itulah saya berada dalam posisi yang menolak dinasti politik itu. Buruknya itu sebagai info ya. Kita ini sebetulnya dinasti politiknya tumbuh sekarang ini ya per tahun 2020 itu di 117 daerah di seluruh Indonesia. Itu dikuasai oleh dinasti politik. Itu setara dengan 21% dari jumlah keseluruhan daerah kita dan punya potensi meningkat untuk pilkada 2024 yang akan datang. Dan asumsi saya bisa saja peningkatannya di angka 25%. Jadi 1/4 dari daerah kita itu dikuasai oleh dinasti. Pertanyaannya adalah apa yang disumbang oleh dinasti politik ini bagi kehidupan bangsa kita? Nol sama sekali. Yang ada adalah bagian dari keluarga ini masuk penjara karena ditangkap oleh KPK. Itu ya, ada suami sama istri, saudara dan saudari atau sebaliknya kan. Kemudian ayah dan bapak atau ibu dan bapak. Dan oleh karena itulah saya seringkali menyebut lama-lama KPK itu bukan hanya sekedar tahanan koruptor, tapi dia juga tahanan keluarga koruptor. Karena isinya keluarga semua. Iya, apalagi pejabat-pejabat Banten ya. Tempat tinggal saya tuh. Pas tadi gue ya. Pas ditahan tuh malah jadi kayak reuni keluarga ya. Kenapa lebaran di penjara ya? Tapi menarik nih, jarang banget juga di saat pemilu pilpres ini ada yang nengok ke pileg. Karena ini menjadi topik yang suka dilupakan ya. Karena euforianya ya ini nasional. Memang ini kita ada 18 partai berarti kan ya? Sekarang. Peluang-peluang partai baru ini kecil ya Bang? Kecil. Bahkan jangankan yang baru, yang lama aja kedodoran kok. Nah, kenapa ada orang masih pengen bikin partai, Bang? Itu dia. Jangan tanyakan. Tapi sudah apa sih yang dicari? Itu katanya sosiologis, Anda yang baca. Mending disingkirin dah. Disingkirin udah. Beban moral ini. Pinter banget kita. Kalau kita melihat pileg sekarang. Tidak bisa tidak ya. Di Indonesia itu kan antara kekuasaan dengan jabatan tuh saling ikat mengikat. Ya. Kalau istilah ininya lah ya, simpelnya. Kalau lo mau duit, lo punya kekuasaan. Ya. Kalau lo mau punya kekuasaan, lo harus punya duit. Gitulah kira-kira. Nah, oleh karena itulah mereka yang mau punya duit itu masuk ke kekuasaan.
Sebaliknya mereka yang mau pingin kekuasaan itu, you harus punya duit gitu. Ya. Tapi kan fenomena partai baru ini kan biasanya adalah pecah kongsi kan. Bukan hanya partai baru, relatif partai-partai baru ini kan pecahan kongsi. Nah iya itu Bang. Iya. Jadi sebenarnya apa? Berarti ini emang pure yang dicari kekuasaan aja ini. Iya. Kalau soal itu saya kira tabiat ya. Tabiat. Dan kultur politik dan dari politisi kita itu adalah pragmatis. Ya. Karena kalau kita melihat dari 18 partai ini, coba kalau kita bedah secara ideologi hampir sama semua. Iya. Makanya kan pindah-pindah cepat ya. Iya, Nggak iya. dapat bagian di sini pindah ke sana, Iya. besok pindah lagi kemana-mana. Itu menunjukkan kepada kita nggak usah jauh-jauh dah lah, yang pilpres ini aja kelihatan begitu kok. Iya, iya. Udah ada pasangan yang setahun gandengan loh. Iya. Ya, Iya benar Bang. Iya kan? Iya benar. Tiba-tiba yang satu lirik ke kanan kan. Yes. Baru 3 minggu ketemu jadian. Jadi ya. Bahkan baru di 2024 ini kita bisa melihat ada beberapa ideologi menjadi satu koalisi. Nah, iya. PKS, PKB dan Nasdem Iya. itu adalah 3 ideologi berbeda. Kok bisa PKB, PKS, Nasdem? Iya. Ini PKS, PKB, Nasdem ini nasionalis nih. Iya. Merdeka bareng-bareng. Dan padahal di Pilkada DKI Jakarta mereka berseteru hebat. Berseteru loh. hebat. Iya. Jadi pada akhirnya kekuasaan lah yang menentukan itu semua gitu. Iya. Dan yang di goalsnya itu Ya, aja. sikap pragmatis itu tadi ya kan. Oke. Ya tadi kekuasaan dan uang tuh nggak bisa saling Dan mengikat. kalau di Indonesia ya, saya bicara Indonesia, kekuasaan itu berhimpitan dengan uang. Iya. Tapi Bang, kalau gua pribadi Bang ya, jujur kayaknya pileg itu nggak ada manfaatnya ya. Maksudnya kayak karena pada akhirnya nggak gini. Pada saat kita buka kertas suara nggak semua kita tahu. Ya. Oke, dibilang kita harus cari tahu. Oke, kita cari tahu ya. Ya. Tapi kan biasanya adalah setelah menang, ya kita udah nggak pernah bertemu lagi. Ya. Jadi sebenarnya seefektif apa sih pemilihan legislatif ini? Iya, Kenapa masih ada gitu? sebetulnya kan puncak dari representasi publik itu ada di legislatif. Ya, betul. Ya kan karena mereka kan perwakilan yang disebut dengan perwakilan masyarakat. Ya, kan. betul. Nah, oleh karena itu sebetulnya pemilihan legislatifnya itu tidak harus melalui pemilihan rakyat. Oke. Pemilihan presiden belum tentu melalui rakyat loh. Oke. Amerika tidak memperkenalkan itu. Oke. Kan di Amerika itu kan dipilih oleh perwakilan daerah-daerah. Ya. Itu yang kita sebut sebagai electoral college kan. Ya, betul. Jadi ya perwakilan daerah-daerah di kita ini sebetulnya DPD-nya lah. DPD-nya. Nah, kita juga punya menarik nih DPD, kita ya, bahas kan? ntar. Dulu kan kita punya mekanisme kayak begitu juga. Ya, Presiden dipilih oleh MPR kan ya. saat itu gitu. Ya. Nah, oleh karena itu representasi yang disebut dengan representasi rakyat itu sebetulnya DPR. Mereka yang harus dipilih sebetulnya dalam Oke. demokrasi itu. Ya. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita sebut nggak penting-penting amat nih. Ya. Dia penting dalam demokrasi itu. Betul, aku setuju. Bahwa kemudian mereka merasa tidak optimal kerjanya itu hal lain lagi gitu loh. Oke. Oh Nah, iya, benar. bagaimana cara mengoptimalisasi ini, Bang? Ada maksudnya Tergantung politik sih. Kalau misalnya di eranya Pak Jokowi ini ya semuanya rebutan masuk kekuasaan kan, ya jelas DPR-nya nggak efektif. Oke. Tapi kita nggak tahu nanti pas ke 2024 boleh jadi komposisi antara oposisi dengan partai Oh, ini pemerintah. ngaruh ya, ngaruh di lapangannya ya. Jelas. Iya. Ya, kan misalnya PDI loh ya sebelum Iya. berkuasa, Iya. itu kan DPR-nya bisa sangat kenceng. Ya waktu Kencang, iya. jadi oposisi ya. Iya waktu di oposisi. Waktu Dan jadi oposisi kenceng komposisinya banget. juga banyak. Setara gitu, kursinya. Gitu. Iya. Berarti Nah, bisa di zamannya Pak Jokowi era kedua ini kan cuma 2 partai dan Iya. jumlah Demokrat, partainya PKS. juga kecil gitu loh. Iya. Iya. Berarti bisa disimpulkan yang akan menentukan sebenarnya tuh kerasa bedanya ke depannya itu adalah komposisi antara Ya. penguasa dan Ya. oposisi. Iya. Itu yang bisa membuat jadi Itu yang membuat dinamis. Iya, benar Dinamis. sekali. Gitu. Makanya Oke, kan oke. di luar soal rekonsiliasi yang disebutkan oleh Pak Jokowi Ya. dengan mengundang semua partai. partai ataupun lebih tepat disebut tandem politiknya waktu Pilpres itu, Ya, gitu, ya. yaitu memasukkan Pak Prabowo masuk dalam kabinet. Di satu segi berjalan lumayan bagus karena nggak ada yang ribut selama 4 tahun terakhir. Tapi saat yang bersamaan tradisi oposisi itu nggak tumbuh. Oke.
Nah, potensi ini bahkan ada jokes yang bilang bahwa 2024 ini kita udah bisa melihat calon presiden, calon wakil presiden dan menteri-menterinya. Ini bahaya nggak? Ya karena survei itu tadi ya. Yang seolah-olah udah menunjukkan ke satu kandidat tertentu atau Iya. paslon tertentu. Tapi kan ada kemungkinan itu juga terjadi. Bisa, tapi juga bisa berubah. Bisa Saya berubah kira ya? Debat-debat yang sedang terjadi ini Ya. akan sedikit banyak akan mengubah peta Oke. politik nasional ya. Oke. Karena apa gitu? Karena kalau kita baca Kompas yang terakhir itu kan undecided votersnya itu mencapai 28,9%. 28,9% Ya ya, betul. kan? Artinya dugaan saya nggak akan sampai satu putaran. Itu akan 2 putaran. Nah, di 2 putaran ini bisa loh kompatriotnya 02 ini akan bersatu. Oke. Dan itu artinya jumlahnya kan kalau dia di angka 40 ya sekarang ya, kalau Kompas ya, itu artinya ada 60% yang tidak milih yang bersangkutan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke segmen kedua, ini tadi kita juga nanya ke ini Baru segmen pertama. Segmen kedua itu pendek aja, Bang. Oh iya. Ini sama tadi aku juga nanya ke Bang Henry tadi. Sebagai pengamat pemilu, Ya. kita coba mengukur mana yang oposisi, mana yang enggak nanti. Seandainya 01 menang, yang oposisi yang mana? Ini mengandai ya. Mengandai, kita berandai-andai. Nanti kita semua Ya, makanya 02. kita ini tegas dulu, ini mengandai. Ini mengandai Ya. kalau 01 menang siapa yang oposisi, siapa yang bergabung, 02 menang siapa yang bergabung, siapa yang oposisi, Ya. 03 juga. Pertegas ini mengandai, tapi ntar pas kita pertegas ini ntar di-cut ya. Karena banyak yang bilang kalau Bang Ray sudah meramalkan Akan terjadi. Petua-petua dari mulut Bang Ray itu terjadi. Oke, gimana Bang? Oke, kalau 01 dulu deh. Saya membayangkan akan ada 3 partai yang akan konsisten jadi oposisi. Oke, langsung nih secara keseluruhan nih ya. Satu PDI Perjuangan, Oke. kedua PKS, dan yang ketiga mungkin Nasdem. Siapapun ini ya, ini kalau misalnya 01 kalah Dan pun. ini kalau 02. Oh, kalau 02, oke di 02. Ini. Kita tadi pertanyaannya tadi kalau 02. 02 menang, berarti Siapa PDIP, yang oposisi? PDIP, Yang oposisi bacaan saya ada 3. Yang Oke. agak menurut saya di angka 70% kemungkinannya. 70% nih. Kalau PDI itu bahkan 90%. Oke, Ya. PDIP, Satu PDIP, yang kedua PKS, yang ketiga dan Nasdem. berarti PKB ada kemungkinan bergabung. Saya 50-50. P3, 50-50. apalagi Partai Umat? Enggak masuk. Oh, nggak masuk. Enggak, kalau dalam survei belum masuk dia ke legislatif. Kasihan Amin Rais ya. Itu tidak diperhitungkan. Saya harus tegaskan dalam survei ya. Oh Kita iya, nggak tahu iya, benar. Aku cuma Kalau bilang, di dalam survei belum masuk. aku cuma mau respon aja kayak kasihan juga ya. Jadi dari ada oposisi kan, wah menentang terus tiba-tiba ada partai umat Tapi kayak ingat loh ya, menentang. harus hati-hati. Ya. 3 partai ini setara tuh Setara ya. dengan partai-partai yang mungkin bersama dengan pemenang 02. Oke. Jadi Posisinya komposisinya setara, bisa ya, 50-50%. Ini abang mulai dari 02 emang ada kemungkinan 02. Oke, kalau 03 yang menang. Kalau 03 yang menang, menurut saya lebih fleksibel ya. Oh, lebih fleksibel. Iya, Pak. bisa aja situasinya seperti di Pak Jokowi periode kedua. 2019. Bisa Ya. PKS tapi tetap pasti Saya akan. kira PKS ini bukan tidak mau, mungkin tidak diajak. Itu persoalannya. Mungkin mau aja Mau, sebenarnya. Ini Dia potongan-potongannya bagus banget ini, lucu-lucu nih. Tapi mungkin nggak diajak. Oke. Seperti kemarin nggak diajak. Oke, Nasdem kemungkinan bergabung ya. Nasdem bisa saja diajak. Bisa aja. Ya, PKB bisa diajak. Gerindra, Gerindra mungkin juga akan Golkar diajak. pasti ya. Oke. Jadi akan disisakan lagi PKS, PKS. di luar. Kasihan juga ya. Oke, Demokrat, apakah bakal bergabung PDIP? Nah itu juga bagian dari yang nggak diundang dan diajak oleh 03. Orang 03 ya. Adalah seperti, jadi formatnya seperti yang sekarang. Oh, komposisinya berarti sama kayak 2019 ya, PKS Ya, Demokrat ya. sama gitu. Oke. Tapi ada pertanyaan, apakah Gerindra mau masuk atau tidak? Nah, bacaan saya 50-50. Masih VVV. Aku dulu loh ya, kembali ke apa yang kau sebutkan itu. Begitu selesai Pilpres 2019, di salah satu media televisi saya katakan, kita akan lihat ya, Gerindra ini akan gabung sama koalisinya Pak Jokowi. Dan betul kejadian. Kalau abang yang udah ngomong ya. Kira-kira itu. Kalau abang yang udah Saya ngomong bisa bukan dicek lah prediksi. ya. Saya bisa dicek di Iya. pernyataan saya itu. Bang sekarang tuh ya ketum-ketum tuh juga ngeliatin, oh Bang Ray ngomong gitu. Kita jalanin. Oke. Bang Ray 01. Waduh, ini lebih repot. Kenapa bang? Nah, gini loh, kalau PDI itu nggak menang ya, kalau nggak menang lah, ini Ya. lagi-lagi kalau ya, dia akan konsisten di oposisi. Oposisi, oke. Ya, oleh karena itu saya mengatakan sikap PDI untuk oposisi itu 90%. Oke. Ya, berarti ada PDI Perjuangan, Ya. kan? Kemudian
kemungkinan ada Gerindra, ya, kemudian Oposisi juga ya? oposisi. Oke. Kalau Golkar 50-50. Oke. Ya, P3 menurut saya 50-50. Oke. PKB kan udah jelas di sana ya. Ya. PAN 50-50. Ya. Tapi kalau Gerindra sama PDI plus juga dengan Demokrat, Ya. karena Demokrat kan Ya. terlukai dalam hal Ya. ini ya. Itu artinya mayoritas DPR itu dikuasai oleh oposisi. Malah yang berkuasa oposisi nih. Kalau misalnya Pak Anies menang, ini lebih berat juga ya? Berat. Nah, Nggak semudah itu ya? Ya, jadi mungkin komposisinya ya mungkin ya 55-45. Wow. Ya kan mungkin ya. Ya. Kalau Pak Prabowo 50 gitu komposisi oposisinya. Iya, ya. Kalau PDIP? Pak Ganjar Ya. yang menang komposisinya 80-20. 60-40 Wah, iya, atau iya. lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi. Oh, menarik juga. PSI tadi nggak disebutin? Kalau survei mengatakan belum masuk juga. Survei loh ya, bukan Jadi saya ya. Amin Rais sama Kaisang lagi cheers. Biarin itu omongan orang yang masuk. Kita nggak di radar. Rai itu mah juga tidak aja. Oke, aja. Tapi ingat lagi buat teman-teman yang nonton Beauty Politician yang episode kali ini, tolong dicatat. Karena apa yang dibilang sama Bang Rey itu kemungkinan besar terjadi. Tapi ada dua kata Bang Rey waktu itu di kita ngobrol. Entah tentang kejadian atau diputarbalikkan faktanya. Jadi kalau Bang Rey udah ngomong sesuatu, pilihannya cuma dua, ini terjadi atau tokoh-tokoh politik bilang, ya Rey udah ngomong gitu, ganti deh. Berarti kalau bahkan mitosnya kayak gitu loh. Berarti kalau Bang Rey udah ngomong, ternyata nggak terjadi, berarti ada yang salah ini. Itu pasti ada orang-orang kayak sepakat, ya Rey udah ngomong gitu ketahuan lagi, ganti strategi lah kita. Jangan ini strateginya, udah ketahuan nih. Berarti video ini akan kita upload setelah Pilpres selesai. Oke, kita akan masuk ke segmen kedua, Bang. Segmen kedua ini adalah kumpulan-kumpulan pertanyaan dari netizen yang kita simpulkan. Coba mana pertanyaannya? Oh, lucu banget. Abang harus jawab. Tetap harus jawab ya. Bang, kita masuk ke segmen kedua. Ini nomor 1 ya. Dari 3 capres, siapa yang potensinya paling curang? Hukum pemilu kita di mana-mana yang potensial curang itu yang di-backup oleh kekuasaan. Minum dulu, cheers. Salah Itu nanya. hukum pemilu kita. Ya. Tapi ini saya sudah sebutkan pernyataan, Ya. kan saya sudah dimintai wartawan menanggapi hasil survei ini kan, Ya. yang menyebutkan pemilih 03 atau 03 itu punya potensi curang. Saya Ya. mengatakan inilah yang membuktikan kepada kita gap pengetahuan warga kita terhadap pemilihan demokratik gitu. Sorry Bang, Abang bilang tadi 03. Berarti bahkan 02 pun belum tentu curang nih. Nggak, Lebih berkuasa ini 03. Ini kan pertanyaannya Ya. merujuk ke survei sebetulnya. Survei, oke. Ya. Jadi survei itu ada yang menyebut bahwa 03 itu Lebih dianggap kemungkinan. lebih Potensi. potensial melakukan kecurangan. Lalu saya ditanya oleh wartawan, Ya. gimana itu menjelaskannya Bang? Ya. Gitu. Nah saya jawab, ini sebetulnya menunjukkan gap pengetahuan terhadap apa yang disebut dengan pemilu demokratik. Oke. Ya. Karena sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan 03, Ya. misalnya soal fakta integritas, Ya. ya, soal ASN di Boyolali gitu. Ya. Ya. Memori orang mengatakan kok 03 Ya. itu gitu ya, Ya. curang gitu. Ya. Maka ketika disurvei, Ya. lalu memori itu keluar. Oh. Padahal ya faktanya mengatakan selalu partai Yang atau calon yang diusung oleh kekuasaan lah yang berpotensi untuk curang karena semua infrastrukturnya dia punya, Oke. aparatnya dia punya, Oke. ya kemudian penyelenggaranya lebih dekat kepada dia ketimbang kepada yang lain karena ya kan yang ikut menseleksi kan dia juga gitu ya, aparat desanya dia punya Ya. dan sebagainya gitu. Oke. Oke. Abang kok bisa tidur nyenyak sih, Bang? Kita yang dengerin aja tuh deg-degan gitu. Abang tuh ringan. Ringan, banget santai banget. Oke. Iya. Pertanyaan kedua, Bang. Yuk, Sepenting apa sih cawapres itu? kalau sekarang nggak tahu nih maksudnya di mana nih? Kan kita tahu. Dalam konteks ketatanegaraan kita Enggak, dalam enggak. konteks cawapres. Kontestasinya kali ya. Kalau Kontestasinya. cawapres yang sekarang penting banget. Oh, malah penentu penting? juara, penentu kemenangan itu ada di tangan. Oh. 2019 emang enggak? Enggak. Pada Itu waktu di figur capresnya. Oh, bukan berarti waktu Pak Maruf Amin dipilih itu untuk daerah tertentu menarik atau golongan tertentu. Enggak. Justru karena kenapa
Pak Ma'ruf dipilih? Karena Pak Jokowi yakin udah menang. Wow. Gitu. Bukan membentengi Pak Jokowi untuk Ya, serangan politik. Lebih pada aspek ya artinya udah menang tapi masih punya potensi ini. Oke. Nah, ambil itu. Artinya tidak dalam rangka untuk menaikkan elektabilitas. Dia lebih dalam rangka menahan supaya tidak pergi. Nah, yang 2024 ini malah tiga-tiganya punya peran. Prabowo naik kan setelah Gibran. Ganjar Mahfud? Ganjar saya kira Ganjar Mahfud yang belum kelihatan efeknya. Oh, di antara tiga ini. Tapi akan ada ya kira-kira efeknya. Ya sebetulnya kan pertanyaannya Ganjar untuk masih bisa bertahan di sini boleh jadi karena salah satunya Mahfud. Oh, iya. Caimin? Kalau Caimin jelas naik, Anies naik kan. Oh, berpengaruh juga ya? Iya, di Jawa Timur dia juga naik. Oke. Berarti secara elektabilitas di 2024 ini sangat Kali berperan pertama posisi calon wakil presiden itu menentukan suara. penting. Oke, menarik ini. Dan mungkin kalau Caimin juga selain menentukan suara dia juga menentukan FYP atau enggaknya. Ya. Kalau kita lihat sama jajannya jadi sering FYP. Aldo suka bener. Terakhir Bang, Ya. dari Pak Anies, Pak Prabowo atau Pak Ganjar, kalau misalnya tiga-tiganya tidak jadi presiden, Misal. tiga-tiganya tidak jadi presiden, mungkin. enggak, kita nggak bicara konsultasi 2024. Kalau menurut Bang Rey, cocoknya nih kalau mereka jadi menteri, cocok jadi menteri. Oh, kalau sekiranya mereka Iya, menteri, cocoknya jadi apa? Pak Prabowo di luar Menhan deh, di luar Menhan. Pak Prabowo cocoknya jadi menteri apa, Bang? Yang kira-kira bisa lagi nilangin. Pertanyaan yang sama sekali belum terpikirkan oleh saya ya. Pak Anies, Hah? pendidikan? Saya kira kurang tepat ya memang beliau itu. Oh, kurang tepat malah beliau. Wih, Karena menarik. udah pernah kan. Udah pernah dan Saya kira ada banyak pilihan yang lain. kekecewaan Oke. waktu beliau jadi menteri pendidikan itu. Oke. Jadi sebetulnya bukan murni karena dia mau dipindah oleh Pak Jokowi, tapi juga ada informasi yang banyak masuk ke Pak Jokowi tentang kinerja beliau di dunia pendidikan. Kalau Bang Rey udah ngomong udah bener itu biasanya. Pak Ganjar, Mendagri, Menko? Mendagri, kau udah sebutkan. Aku kok bisa ya? Iya. Sosiologi Bang. Karena Pak Ganjar itu memang dia birokrat, politis birokrat kan. Oke. Ya. Dan yang kedua gaya berkomunikasi dia tuh enak. Enak ya? Jadi istilahnya kita ketemu Pak Ganjar itu nggak butuh waktu panjang untuk merasa akrab gitu loh. Oke, Gitu langsung ya. ya. Langsung ketemu. Gitu. Oke. Tadi kalau Pak Ganjar, Itu penting Ya. karena Menteri Dalam Negeri ini kan mengelola Oke. ya 500.000 sekian kepala daerah Oke. di seluruh Indonesia. Ya. Itu di bawah koordinasi dia. Oke. Yang partai politiknya, arah politiknya beda-beda Yes. dengan dirinya Ya. sendiri. Gitu. Ya. Nah disitulah cara berkomunikasi yang bagus, tepat dibutuhkan. Dan menurut saya Ganjar sudah pernah melakukannya dengan peristiwa Wadas. Oke. Gitu. Berarti agak cocok ya, Menteri cocok. Dalam Negeri. Pak Anies tadi belum. Pak Anies gimana? Mungkin di Menpan RB kali ya. Menpan RB. Oke. Nah, Pak Ganjar Meskipun aku juga nggak terlalu yakin Menpan RB karena Menpan RB juga enggak. masalahnya rumit dan butuh keberanian. Jujur aku tidak melihat ada keberanian Dari mengubah drastis Iya, di apa namanya di tangan Pak Anies. Pak Anies. Waktu beliau di DKI Jakarta kan sebetulnya tidak ada perubahan drastis yang Ya. membutuhkan Effort. lebih Ya, gitu ya, ya. ya. Yang dilakukan oleh Pak Anies itu apa namanya itu menyelesaikan yang tertunda dan membuat yang baru tapi di level yang nggak menimbulkan konflik gitu loh. Oh, itu yang dilakukan ya. Iya, coba mana ada konflik? Kan Iya, udah iya, ada benar, putusan benar. pengadilan tentang penggerukan sungai misalnya, Iya, iya. nggak dilakukan oleh Pak Anies. Iya. Lebih menghindari konflik orangnya ya. Hindari konflik. Makanya kalau Menpan RB saya kira Enggak. nggak. Itu banyak konfliknya. PUPR. Menteri Pariwisata kali ya. Oh, pariwisata dan kreatif. Kreatif. Oh, Menparekraf. Ya, Bisa. Pak Prabowo apakah bisa posisi Pak Muldoko gitu? KSP, bukan menteri. Iya, maksudnya KSP bisa. Tingkat menteri iya, tapi bukan menteri. Tapi bisa. Pak Prabowo Bukan nggak juga. menurut saya. Cocoknya apa kira-kira? Ya memang cocoknya Menhan dan maunya beliau itu cuma Menhan. Oh iya benar. Presiden? Kita kan cerita Pengen soal- jebak-jebak dikit. Pengen jebak-jebak dikit boleh dong. Kita kan cerita soal menteri tadi. Iya. Ah, bisa aja nih abang. Oke bang, mungkin ada yang pengen disampaikan buat teman-teman penonton dari Media Politician. Ini rata-rata kan anak-anak muda tentang pemilu 2024 kali ini. Silakan abang. Wah, ini kan anak muda ya. Ya. Nah,
Mudah-mudahan gua nggak kayak orang ceramah ya. Enggak Bang. Nggak oleh Aman anak Bang. muda ya. Kita kan seumuran Tapi Bang. settingannya PC emang kayak ceramah jam 5 pagi. Gitu loh. Nah, saya kan mau berkesan sama kawan-kawan anak muda ya. Maknai pemilu ini untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk happy-happy. Oke. Ya, bukan untuk happy, tapi untuk menyelamatkan nasib bangsa ini setidaknya 5 tahun ke depan. Ya. Karena masa depan bangsa ini bukan masa depan gue gitu loh. Ya. Gue ini kan kalau kata orang sononya udah lalu sanjo, udah mendekati senja lah gue Ya, kan. ya. Tapi masa depan bangsa ini adalah masa depanmu Ya. dan masa depan anak cucumu. Oke. Kalau kita nggak mampu mengelola dalam 5 tahun ke depan ini alamat buruk dan siklusnya memang mengarah ke arah penurunan itu. Ya. Dan oleh karena itu kita harus jaga bersama-sama kawan-kawan muda, jangan sampai betul-betul kita turun, khususnya soal demokrasi ini. Ya, bagi saya pribadi karena saya terlibat penuh di dalam proses reformasi. Gue cerita sedikit dulu ya. Boleh Bang. Saya ini adalah pemimpin massa yang membawa massa ribuan orang jumlahnya yang menduduki gedung DPR MPR Mei 98 untuk pertama kali. Oke. Saya adalah komandan lapangannya. Oke. Itu. Oleh karena itu secara moral, secara emosional saya sangat terikat dengan reformasi ini. Ya. Yang menurut saya reformasi inilah adalah yang paling ideal bagi kita sebagai generasi muda. Karena dengan reformasi ini kita punya kesempatan untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi kita yang tentu belum saya dapatkan ketika sebelum reformasi terjadi. Ya. Saya nggak bisa bermimpi jadi calon presiden saat itu karena nggak mungkin. Oke. Saya nggak bisa bermimpi jadi calon gubernur saat itu karena nggak mungkin. Itu udah jatah elit-elit politik gitu loh. Ya. Nah di era reformasi itu mungkin semua mimpi yang kita inginkan itu akan tercapai. Oleh karena itu jangan sampai demokrasi ini, kebebasan ini kita buang sia-sia karena politik yang tidak kita hati-hati untuk menjaganya. Oke. Abang Ray Rangkuti, terima kasih banyak Bang sudah datang ke Media Politician. Sama-sama. Semoga ini ilmu-ilmunya banyak banget. Ya. Yang pastinya adalah teori sosiologi juga tadi ya, jangan lupa ya. Sama dari Yuval Noah Harari, itu Harari. salah mengisi kepala kita. Iya, mengisi kepala 3. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara TV. Terima kasih. Abang sohib kita. Ah, Info saya A1 komisi. Bang Ray Rangkuti, terima kasih ya Bang. Sama-sama. Terima kasih.